kita kan ini kan kalau kita lihat di debat hari ini ada karakter pemimpin yang populis, ada pemimpin yang strategis, dan ada pemimpin yang intelektualis. Dari tiga kandidat ini punya karakter masing-masing. Jadi kalau intelektualis ini bagusnya ngajar di kampus. Ya. Kalau yang populis ini ya bagusnya ngartis-ngartis aja. Jadi artis gitu ya. Makanya model kita lah. Main IG gitu ya. Yang mungkin selama bertahun-tahun kita tidak sadar bahwa dengan adanya momentum ini kita bisa melihat jati dirinya, siapa dia dan berbuat apa dia dan di mana dia berpihak. Ini kan yang unik nih ya. Buat saya ini unik. Jateng itu adalah kandangnya Banteng. Gubernurnya periode-periode itu kader Banteng. Banteng. Dan pemenang. Kenapa masih menjadi salah provinsi yang masih termiskin hitungannya? Ya, tadi pertanyaannya Capres 01 itu sangat menggelitik saya. Apa dia lupa atau pura-pura lupa? Hasil dari tim pencari fakta KM 50 jelas menyatakan tidak terjadi tindak pidana hak asasi manusia yang berat. Sama sekali tidak terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Kita baru menyaksikan debat calon presiden, wakil presiden yang pertama pada malam hari ini dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Hadir bersama saya di studio kami yang sangat megah dan luar biasa ini, ya walaupun masih perlu lebih disesuaikan agar menjadi studio. Ada Bung Diko Nugraha, ini nanti sebagai warga Jakarta, aktivis Islam, juga bisa memberikan pandangan-pandangannya. Di sebelahnya ada Bung Aderi Sitompul. Beliau ini seorang lawyer, keduanya sudah sering tampil di Ngopi dan juga aktivis keagamaan juga di Al-Wasliyah. Sebelah kiri saya ada Bung Rian Simanjuntak. Ini Bung Rian ini ya nanti bisa melihat pandangannya dari kacamata anak muda, ya kan. Kebetulan ya beliau ini walaupun agak berjenggot dan berjambang tapi masih muda. Di sebelahnya ada Bung Dedi Jaya, nanti bisa melihat dari perspektif yang barangkali lebih komprehensif soal ya masalah-masalah ketimpangan sosial dan seterusnya. Bung Diko, saya masih teringat Mas Anies. Ini pernyataan ya kan? Artinya kan begini, kalau kita memahaminya, kalau kita seorang kawan itu kan, kalau kayak gitu itu kan namanya paham kelakuan. Oh udah lalu jangan kebanyakan ngomong, kita mau udah lalu. Mas Anies. Luar dalam dia sudah paham. Iya. Cuma ini Bung Diko, apa namanya, Pak Anies ini malam hari ini di debat malam hari ini banyak ngomong soal etika. Sebenarnya apa yang contoh konkret apa yang dia lakukan selama menjadi kepala daerah di DKI Jakarta? Soal etika, pembangunan etika yang dilakukan seperti apa kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, dia mengklaim bahwa dia banyak memberikan izin pembangunan tempat-tempat ibadah, ya kan? Padahal ya saya tidak tahu apakah umat Islam mengetahui itu atau bagaimana ya. Nah terus ya juga tentu nanti ada banyak-banyak program-programnya beliau yang bisa dikupas.
Silakan, Bung Niko. Ya. Syukran Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya tercerahkan. Allah walaupun agak sedikit bergetar jantung ini, saya terperangah. Yang mungkin selama bertahun-tahun kita tidak sadar bahwa dengan adanya momentum ini kita bisa melihat jati dirinya, siapa dia dan berbuat apa dia dan di mana dia berpihak. Ini penting. Alhamdulillah saya pernah bersama pasangan Capres 1 menjadi pendukung, malah menjadi garda terdepannya. Maksudnya Anies ini? Ya. Oh iya. Waktu Alhamdulillah di mana? saya Di saya tidak menghilangkan rezeki saya pernah bersilaturahmi dengan beliau. Ya. Sampai saya berjuang mati-matian sampai ke dalam sel berkali-kali. Tadi saya agak sedikit tercengang ketika orang yang saya anggap selama ini guru, ya, orang yang saya anggap ini berilmu, ada sedikit masalah dengan akhlak. Atau dalam bentuk Islam soal adab yang utama, karena setinggi-tinggi ilmu akan dikalahkan dengan adab. Karena adab ini adalah pondasi alat, dan itulah di situ bicara wujud sebagai ihsan, ya. Kalau Muslim, ya. Nah, ketika dia melakukan penyerangan-penyerangan terhadap yang lebih tua, padahal momentumnya adalah bicara visi misi, bukan menyerang. Karena di Islam diharamkan menyerang duluan. Kalau dalam pikul syahad saya, pikul syahad itu tarung, ya, diharamkan menyerang duluan. Kita hanya boleh bertahan, defend atau melawan. Nah, ketika saya lihat diksi-diksi menyerang duluan, berarti ini saya ada keraguan. Ternyata adab dan akhlaknya beliau dipertanyakan. Kedua, ini soal ya hal sensitif. Ini menyangkut hati umat loh. Karena umat ini punya harapan, punya obsesi, dan punya tujuan ketika dia mendukung. Karena ketika orang mendukung, ini bicara afiliasi, bicara keberpihakan. Yang selama ini dianggap, saya punya jamaah Gus, jujur. Jamaah saya di Jawa Barat mungkin tahu lah di saya di GPI. Wabil khusus di kelompok Priangan, ya. Yang memang itu menjadi bagian basis utamanya Gub Anies. Dan hari ini baru tahu gitu loh. Ternyata kebijakan dan program Anies tidak berpihak kepada umat. Maksudnya gimana? Loh, jelas dong. Loh, bayangkan dari 120 perizinan 2018. Pengajian ibadah hanya 11 masjid yang keluar izin, itu pun hanya pemugaran baruan. Tapi ada 68 gereja baru diizinkan yang selama ini dianggap kontroversi karena tidak memenuhi kuota penduduk. Kan ada aturannya, Gus. Kalau minimal 3.000 anggota atau jamaat boleh mengajukan pembangunan gereja. Ini aturan, Gus. Oh, segitunya ya? Ya. Lah, ini umat nggak tahu, Gus. Gimana kalau umat tahu? Terluka hatinya, kecewa dia. Bayangkan, ini bukan soal hanya keberpihakan, tapi ini soal iman, Bos. Ini bukan iman, ketauhidan. Karena orang berpihak terhadap iman dan tauhidnya, jelas di mana dia bersikap. loh padahal pendukungnya dia ini justru banyak orang-orang Islam atau di kantong-kantong umat Islam. Rupanya kebijakannya begitu. Ya, rupanya hari ini apa yang disembunyikan bertahun-tahun terbuka, dan dia dengan tegas mengatakan boleh dicek zaman Gubernur Anies berapa yang dikeluarkan surat izin peribadahan yang di luar Islam. Belum lagi ingkar soal reklamasi. Enggak, ini soal perizinan. Kedua, bahwa memenangkannya Anies, kita waktu itu jujur, saya berhadapan dengan siapapun waktu itu yang di luar Anies, ya, siapapun saya berhadapan. Karena kita punya tujuan bahwa kalau ibu kota tidak selamatkan dan akan ada migrasi besar-besaran dari luar, yang kita curigai adalah reklamasi adalah pintu migrasi dari luar yang mengancam kedaulatan NKRI. Maksudnya? Reklamasi waktu itu kita bahwa kita punya pendapat reklamasi itu adalah ini adalah pintu embarkasi karena ini tidak di pesisir pantai. Oke, saya potong. Sepengetahuan saya dan sudah diketahui juga oleh umum, reklamasi ini kan sudah ditutup dan dilarang pembangunan. Iya.
Kenapa bisa Anda sampaikan bahwasanya reklamasi ini membuka pintu? Ini harus diberi pemahaman kepada kami juga, termasuk saya. Baik-baik ini. Kita terangkanlah. Sebenarnya kasus reklamasi ini sebenarnya hanya akumulasi, Gus. Jujur ini akumulasi. Kenapa masyarakat waktu itu memilih Anies bukan tertarik pada fisiknya sebenarnya, tapi ada harapan penyelamatan warga Jakarta. Kedua, ini soal penyelenggaraan kedaulatan Republik karena menyangkut di perbatasan pesisir. Nah, walaupun reklamasi ditopang oleh undang-undang dan lain-lain, pada waktu itu seluruh warga Jakarta dan Republik ini menolak akan reklamasi. Dan betapa kagetnya kita 2019, ternyata sampai berakhir 2001, dikumpulkan pertama dia TSK 150 perizinan. Aku anggap itu ya lumrah sebagai hanya mengerjakan yang sudah ada. Nah, ketika 2001 kita lihat kok ada keluar 1.900 IMB. Wow, ini mengecewakan, Bos. Kamu tahu nggak berapa di situ nyawa berkorban? Contoh di akuarium berapa yang mati? Itu reklamasi. Reklamasi kan kagak mati. Kira-kira soal rencana penutupan Alexis itu betul nggak ditutup? Ya kalau itu walau besar, Gus. Karena Gus, saya tidak punya kartu membernya di situ, Gus. Enggak, maksudnya agak kan, mahal itu barang. Iya, maksudnya kan bisa lu lihat tengok dari luar. Ya salah lah. Salah kalau nanya ke kita. Atau ente bisa operasi kan? Ya cuman memang harus diakui memang seolah-olah ada penutupan, tapi saya nggak tahu di belakangnya. Ini harus ditanyakan kepada teman-temannya Pak Anies yang sering bolak-balik ke sana. Kalau Anda kan nggak mungkin. Iya. Anda kan lihat dakwah nggak mungkin lah. Iya. Enggak, jadi kan kesimpulannya kan begini. Ya itulah dari penjelasan ente ya. Soal reklamasi, soal keberpihakan pada umat. Ada pengkhianatan di sini. Nggak, saya agak ini juga. Saya berpikirnya itu dia naik ini ditopang oleh kekuatan umat Islam pada waktu itu kan. Rupanya begitu jadi seperti itu. Iya. Jangan-jangan nanti itu bisa terulang lagi. Jadi gini loh, sebenarnya pemimpin ini yang dipegang hanya lidahnya, keputusannya, ya, bukan narasinya, bukan retorikanya. Nah, di sini tadi kita bisa melihat dengan jelas dan gamblang, dasar suhir ya, betapa Anies tidak konsistensi dan mengkhianati soal aspirasi keumatan ini. Bayangkan, kita nggak ngitung lah soal program 87 triliun per tahun dikali 5, ya kan? Ya serapannya anggarannya, saya nggak tahu berapa persen untuk serapan anggaran keumatan. Saya nggak tahu ya, karena kan yang saya tahu bahwa Anies membodong teman-teman dari Jogja ke Jakarta untuk melakukan pekerjaan keputusan soal menata pembangunan ibu kota Jakarta. Udah. Jangan terlalu banyak dikuliti, kasihan Anies nanti. Ya. Gua tanya sama lu deh. Bung Sawi, cuma saya teringat ada yang lucu. Apa lagi? Tentang dia bilang Alexis tadi kan, Alexis sudah ditutup. Kemudian tentang dibuka kembali dia tahu. Tapi aku tanya dulu sama dia ini. Tahu nggak dia? Siapa yang memberikan hadiah kepada para hiburan malam. para hiburan malam itu? Pengelola hiburan malam. Ingat nggak? Hibah gimana? Enggak, hadiah Apresiasi kepada malam. Tempat hiburan malam. Iya. Emang ada? Ada. Lah, gimana? Apa ceritanya? Gini. Inilah Termasuk dia juga ini yang menentangnya. Ini kadang-kadang suka bercanda berlebihan. Tapi kalau khusus bicara hal yang pasti maksiat, bagi saya bukan bercanda itu. Dikeluarkan piagam penghargaan tempat hiburan yang inikan kepada kegiatan maksiat, terus diumumkan setelah itu dicabut, bagi saya itu bercanda. Nah bagi saya hal-hal menyangkut moral. Dicabutnya kenapa? Maksiat. Hah? Dicabutnya kenapa? Saya nggak tahu lah permasalahan dicabut tipikalnya atau mungkin restoran yang kurang, tapi saya nggak ada urusan dengan itu. Karena itu wilayah kebijakan Pemprov. Cuman di sini saya hanya menegaskan, saya sebagai umat Islam keberatan ketika hal-hal seperti itu diberikan reward penghargaan. Jujur, karena itu melukai. Ya kan, apalagi barangnya mahal kan, nggak kebeli tuh umat barang itu. Enggak, jadi pemahaman gua ini kan gua pertegas lagi nih. Jadi urusan Anies ini beda antara cover dengan isi. Ya. Antara bungkus dengan isi. Ya, inilah soal kepalsuan yang mungkin menjewantakan soal kemunafikan. Bahwa sesungguhnya perbuatannya yang sebenarnya yang paling buruk itu adalah soal kemunafikan. Karena dia Oh gitu bisa. ya. Nah ini yang tidak termaafkan. Jadi soal kepada umat. Kalau per orang saya mau kami ada
pos waktu untuk dengan bermaaf-maafan. Iya. Kalau ini kan selain harus tabayun. Jadi saya mulai kenapa Pak Prabowo bilang Mas Anies. Ya kita bisa bayar ya. Itu kan soal alat tadi. Bagaimanapun Pak Prabowo ini orang tua. Bagaimanapun Prabowo ini orang yang mengangkat derajatnya Anies terhadap pemilihan DKI. Yeah. Sampai Oh, dia iya, bisa betul. kalau dalam saya Islam, saya belajar talim ya di kita itu. Kalau kesamina watona terhadap guru dan kiai terhadap guru. Apalagi Prabowo ini lebih dari guru, dia fasilitator loh. Orang-orang yang Iya, inilah lebih ya. dari guru. Berjasa lah. Dan secara alat bagi saya sebagai seorang santri itu tidak bisa itu soal gitu. Ya. Bersikap begitu. Dan Ya. ini takutnya terlalu banyak Terlalu dikulitin. panjang gitu ya. Nanti ini lagi kan. Terlalu tajam lagi ya kan? Terlalu tajam lagi Iya. kan. Nggak boleh terlalu tajam. Ah. Nanti agak tumpul sikit. Stumpul. Iya, agak si menjunta. Maklum lah kaget lah. Ya, tapi kita pahami kalau lo misalnya Jadi si tajam dia. agak kecewa ya kan sebagai apa namanya tokoh pergerakan Islam ya kan yang membela kepentingan umat, terus ente juga pernah mendukung dia untuk jadi gubernur waktu itu ya. Ternyata kebijakannya begitu ya, kita maklumi, tapi ya beruntunglah saya belum pernah mendukung. Dan Ya. menarik tadi soal misalnya soal pemberantasan korupsi, penguatan KPK dan Iya. seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Yang saya agak melihat itu yang agak komprehensif bagaimana penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi ini Pak Prabowo saya lihat. Iya. Menurut lo gimana itu soal pemberantasan korupsinya Pak Ganjar? Pak Ganjar, oke. Visi pemberantasan korupsinya. Terus yang kedua ada beberapa hal sebenarnya yang tadi dijawab dengan retoris. Misalnya soal kemiskinan di Jawa Tengah yang akut lah ya. Akut. Walaupun pertanyaannya tadi menjadi apa soal tenaga kerja ya. Tenaga kerja mau sama pupuk ya. Sama pupuk kan. Pelayanan publik. Padahal misalnya bukan yang dijawab kemudian pupuk ini langka di mana-mana, tapi kan kekeringan itu misalnya di Jawa Tengah ini kan banyak. Berapa dia bangun sumur right. bor misalnya kan nggak terungkap itu kan. Terus kayak gitu atau Secara umum prestasi. secara umum prestasinya Ganjar apa? Iya. Mungkin lu bisa kupas. Iya, pertama soal pemberantasan korupsi. Kalau bicara tadi dikatakan Prabowo itu lebih firm karena dia udah buktikan. Artinya pemberantasan korupsi itu kan ada yang namanya pencegahan. Pencegahan korupsi ya. Kita tahu begitu dia jadi Menhan itu terpangkaslah sekitar 50 triliun lebih. Dan itu confirm yang bicara itu Ridza Ramli. Dia sangat berterima kasih bahwa Prabowo sudah melakukan penghematan Anggaran. Artinya 50 triliun itu kalau caranya itu adalah dia dengan memangkas keuntungan pihak ketiga. Artinya pihak ketiga itu, vendor itu hanya boleh mengambil keuntungan 10%. Itu loh. Dibatasi lah ya. Dibatasin. Jadi nggak gila-gilaan Nggak gila-gilaan. Iya, Gitu. iya. Nah, ini yang diperlukan sebetulnya ke pemberantasan korupsi itu kan dari hulu. Nah, ketika ini sudah dicegah, paling minimal dia 10% gitu kan. Makanya kenapa dia lebih firm. Artinya dia paham betul bahwa untuk mencegah itu ya dari sisi anggarannya dulu. Iya. Nah, masuk ke wilayah yang katanya pemberantasan korupsi. Nah, ini yang tidak kita dapat dari capres yang lain. Gitu kan. Contoh misalnya tadi, Malah mau memperkuat lembaga ad hoc selamanya. Iya, ad hoc selamanya gitu. Nah, ini yang menarik adalah bahwa terkait misalnya kasus kita masih ada di benak kita lah soal IKTP. Nah, kita tahu bahwa salah satu capres itu pernah di Komisi 2. Iya. Yang soal EKTP yang itu. soal 250.000 sama 500 itu. Iya, artinya bahwa dari sisi pencegahan saat itu dia tidak memiliki kemampuan. Kalau saya katakan ya, saya nggak mau bicara dulu bahwa dia akan terlibat cawe-cawe dan segala macam. Yang saya lihat adalah bahwa ketika dia menjadi seorang legislatif, itu kan soal budgeting.
Kan gitu. Ya artinya ada sikap permisif juga lah. Harusnya kan dia punya firm bahwa ini harus dicegah nih. Ini markup nih, kan gitulah kira-kira kan. Gitulah. Itu kan satu hal. Ternyata jadi ini lolos. power lah ya. Iya kan? Karena dia punya power dong. Kalau misalnya gue jadi anggota dewan ya gue akan ini kan. Akan cari pembanding harga dong. Oh, lu kok kenapa sekian kan gitu. Nah, ini kemudian barang ini kan lolos. Nah, terjadilah gejolak. Nah, yang anehnya ini kan hanya ASN yang kena. Sementara dia juga disebut-sebut kan, ada beberapa nama lah yang disebut-sebut kan, gitu kan. Akan judul kita ini masih film India. Masih film India. Di sana sini selesai ya ini kan. Nah, ini yang saya lihat bahwa komitmen itu dia harusnya menunjukkan komitmen keberpihakan itu dari hulu dulu. Gitu loh. Nah, ketika ini dari hulu dia lolos, ya bagaimana dicerita mau lakukan pemberantasan? Artinya pola dia adalah pola ketika kita punya barang diambil orang, dia harus diambil dulu baru kita teriak barang kita diambil. Sementara barangnya udah entah kemana. Berarti harus konsep pencegahan dulu. Konsep pencegahan dulu. Dari sisi pencegahan itu saya lihat dia nggak firm. Oke. Gitu. Dari pencegahan korupsi ya dia nggak firm gitu loh. Karena rekam jejaknya nggak tercermin di situ. Belum tercermin gitu kan. Iya. Ah, itu yang pertama. Kemudian masuk ke wilayah ketika memang provinsi yang salah satu masih diperdebatkan itu kan Jateng. Ini kan yang unik nih ya. Buat saya ini unik. Jateng itu adalah kandangnya Banteng. Gubernurnya periode-periode itu kader Banteng. Dan pemenang. Kenapa masih menjadi salah provinsi yang masih termiskin hitungannya? Kan gitu ya. Nah, ini kembali gitu loh. Kan kemiskinan dipelihara oleh negara. Nah, itu yang rancu gitu kan. Makanya ketika seorang gubernur itu, seorang leader, itu kan dia harus, apalagi dia mencirikan dirinya sebagai kepemimpinan yang populis. Kan gitu. Nah, kalau kepemimpinan yang populis itu kan yang berbahaya ketika tadi itu cerita memelihara kemiskinan supaya dia populis. Iya kan gitu. Kita nggak usah masuk ke sana lah. Artinya bahwa mindsetnya dia untuk mengentaskan kemiskinan, untuk bicara populisme itu nggak matching gitu loh. Dia ini 10 tahun. Ketika dia dekat dengan rakyat, dia harusnya paham. Gitu loh. Kemudian kan dia harusnya paham. Ada kekeringan. Kan gitu kan? Sumber mata air untuk kehidupan. Berapa yang dia sudah bangun? Karena ada waduk yang di Wonogiri itu. Baru dibangun gitu kan? Terus kemudian kita lihat, masa yang harus turun tangan kayak dari Kemhan? Tapi kan tadi dia mengakui dia sukseskan program-program nasional. Cuma dia tidak ceritakan apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini berbeda dengan Solo. Coba kita lihat ya. Ini kan sama sebenarnya. Satu inilah ya. Satu girisan, satu partai tadinya kan. Kan ini digelontorkan semua nih dana di sini. Kan harusnya di Jawa Tengah ketika pemenang itu adalah partainya, ini kan harusnya bisa merubah. Lah ya, gitu loh. Nah, pertanyaannya kan begini, orang ini untuk menjadi leader, pemimpin itu kan harus selain punya rekam jejak yang jelas dan terukur, tapi juga harus punya prestasi. Betul. Kira-kira apa prestasinya? Nah, justru yang mempertanyakan prestasinya itu yang lucu dari kader partainya sendiri. Siapa? Siapa Trimedia Panjaitan? Ya kan? Oh gitu. Bertanyakan apa prestasinya, kan kita kaget juga gitu loh. Iya. Ini kok jadi aneh gitu loh kan? Itu kan? Iya. Nah, makanya tadi kalau kita lihat debat capres tadi itu, saya lihat ya memang seperti membuka kotak Pandora. Sehingga kita ya berterima kasih lah ya, kita menjadi tahu siapa yang sebenarnya beda omongan dan tindakan. Iya. Siapa yang suka PHP, Memberi harapan palsu. Kayak gitu ya kan? Gitulah kurang lebihnya. Bradri, apa namanya? Tadi sempat diulas soal pelanggaran HAM di KM 50 sama Kanjuruhan.
terus soal kepastian hukum, soal MK-MK yang kemudian ya tidak ada masalah dengan secara hukum, tapi secara etik begini begitu. Sementara kita ini berkonsensus sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Ya kan kayak gitu. Tidak ada kita dalam konstitusi kita itu Indonesia adalah negara etika, walaupun itu penting kan kayak gitu. Tapi kan etika ini kan ukurannya menjadi sangat abstrak ya. Bung Aderi barangkali bisa kasih pencerahan ke kita seperti apa atau apa yang terjadi? Ya, tadi pertanyaannya Capres 01 itu sangat menggelitik saya. Apa dia lupa atau pura-pura lupa? Hasil dari tim pencari fakta KM 50 jelas menyatakan tidak terjadi tindak pidana hak asasi manusia yang berat. Sama sekali tidak terbukti. Bahkan waktu itu saya masih ingat Prof. Amin Rais menyatakan dengan tegas institusi kepolisian Republik Indonesia bersih, tidak terlibat. TNI juga tidak terlibat. Kesatuan intelijen lainnya juga tidak ada yang terlibat. Artinya itu murni penegakan hukum. Jadi itu buku putih itu ada dan saya heran, nih dia mengingat apa tidak? Gitu untuk loh. memancing emosi. Iya, untuk memancing emosi umat Islam lainnya atau untuk memancing emosi ya. Saya katakan secara jelas FPI kembali. Jangan. Ini sudah terselesaikan dengan baik dan FPI sendiri sudah menerima. Jangan-jangan cuma hanya untuk mengelola emosi umat FPI. Sementara pembangunan apa tadi? Gereja lebih tinggi daripada Iya kan seolah-olah iya gitulah ya. Sama juga dengan Kanjuruhan. Kanjuruhan juga begitu, sudah terselesaikan. Itu loh. Tidak ada keterlibatan ataupun kesengajaan dari pihak kepolisian Republik Indonesia. Semua itu memang sudah sesuai dengan SOP. Nah, kalaupun terjadi tindak pidana yang terjadi itu sudah dilaksanakan penghukumannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu pun bukan tindak pidana yang disebabkan dengan istilah hukum kesengajaan, tidak ada, tetapi kelalaian. Ya. Kalau kelalaian itu berarti deliknya pidana ya dia. Itu bisa dibilang itu ketidaksengajaan yang memang harus dipertanggungjawabkan secara hukum bagi diri dia. Tapi bukan pelanggaran bukan HAM. pelanggaran HAM. Jadi ada beda ya secara hukum ya. Oke ya. Terus soal ini MK-MK lah ya. Nah, MK-MK ini lah ya kan. Bahwa itu secara etika cacat begini begitu ya. Kita ini kan ya kadang-kadang sih kita ini sangat menghormati etika, moral dan seterusnya. Cuma dalam praktek dan kenyataannya ya etika dan moral itu penting ketika tidak menyangkut diri saya. Kalau itu buat orang lain, itu tidak bermoral, tidak beretika ya kan. Sementara kita lupa urus etika dan moral kita. Gimana berarti? Jadi apa yang disampaikan oleh Capres 02 Pak Prabowo itu sudah benar. Karena kalau sudah putusan MK itu final and binding, udah nggak ada lagi upaya hukum apapun, gitu loh, sudah final dan bisa dieksekusi ketika itu juga. Iya. Ketika bicara tentang etika, ini pertanyaan Pak Prabowo, siapa yang Anda maksud? Siapa yang mengintervensi? Buktikan. Jangan menjadikan itu sesuatu yang mengambang seolah-olah ya oke, boleh saya bilang ada intervensi Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya, buktikan, gitu loh. Jangan hanya hubungan kekerabatan itu dijadikan sebagai alasan. Kalau saya kan melihatnya begini nih, soal MK-MK lah ya. Ini kan orang hanya menarik garis benang linier bahwa Anwar Usman itu, ya kan, dia tidak punya istri, menikah dengan bule lah ya, bibitnya. Jadi Mas Gibran kan, yang juga suaminya juga sudah tidak ada, sama-sama duda sama janda berjodoh, menikahlah. Kebetulan Anwar Usman ini jadi ketua NKRI, ya kan. Dalam perjalanannya ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang menggugat pun bukan Mas Gibran. Betul. Iya kan? Betul. Nah, bukan Mas Gibran. Betul. Itu fakta kedua. Betul. Habis itu diputuslah sama Anwar Usman ini. Iya. Dan putusan itu kan putusan normal, berlaku untuk semua orang, bukan hanya buat Gibran. Kalau misalnya ada orang lain mau cawapres atau mau capres, ya silakan kan? aja. Itu kan bisa berdasarkan putusan itu. Betul. Iya kan? Tapi kan kemudian
ini direduksi seolah-olah ini hanya untuk Gibran. Sekarang Dan seolah-olah ini bukan. ada intervensi kekuasaan, seolah-olah ini ada rekayasa hukum. Menurut saya ini sebuah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Betul sekali. Gitu ya. Jadi begini, Hakim MK itu ada berapa? 9. Apakah bisa memutuskan suatu perkara hanya 8 orang? Ya, ya. Tidak bisa. Itu logika berpikirnya ke sana. Gitu loh. Kemudian apakah dia bisa menolak ketika ada gugatan masuk terkait tentang pencapresan maupun wacapres yang tidak menyebutkan nama Gibran? Itu dia. Karena hakim ataupun pengadilan itu tidak boleh menolak perkara untuk masuk. Jadi tinggal boleh. diputuskan di dalam kan ya itu kan. Itulah kadang-kadang. Bitum sendiri pun ada tata caranya, harus ada verifikasinya dulu, baru terperbaiki, baru bisa dimajukan. Setelah tidak dipenuhi, baru dinyatakan gugur. Nah kalau di MK tidak ada verifikasi seperti itu. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya saya lihat sih lucu-lucuan aja. Iya. Ya biasalah. Ini kan karena banyak orang yang tidak sarjana hukum, jadi ya putar balik, kita pun bingung. Iya kan? Iya. Rian, Siap, Bos. ini kan calon pemimpin kita ini, ya kita akuilah mereka adalah orang-orang terbaik di generasi sekarang ini. Tapi kan Rian ini juga punya generasi muda lah ya, milenial dan Gen Z ini kan. Ini kan tentu punya perspektif sendiri, punya cara pandang sendiri dalam menilai kira-kira pemimpin yang layak itu seperti apa. Dan dari 3 calon presiden ini, menurut Rian siapa yang paling cocok dan mewakili kepentingan generasi kalian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Gus. Saya mau cerita sedikit Gus, bahwa saya ini sudah yang ketiga ini mendukung Pak Prabowo. Mungkin dulu tidak semasif ini dukungan generasi milenial, tidak semasif hari ini. Kenapa? Karena pas momentum hari ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa dia mewakafkan dirinya itu nyata. Kenapa saya bilang nyata? Yang seharusnya dia sudah beristirahat dengan tenang bersama keluarga, dia tetap berpikir dan berusaha bagaimana berkontribusi untuk negara ini. Jadi saya melihat bahwa ada satu ayat pegangan saya Gus, ayat favorit saya itu, Khairun nas anfahum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia lain. Dan itu yang sedang diterapkan oleh Pak Prabowo. Ya. Di 2024 ini, pemilih 2024 ini, saya melihat bahwa generasi milenial ini sudah sadar bahwa yang dibutuhkan sosok pemimpin hari ini adalah pemimpin yang strategis. Nah, pemimpin yang strategis itu ada di Pak Prabowo tentunya. Kalau yang 2 yang lain pemimpin apa ini? Kita kan ini kan kalau kita lihat di debat hari ini, ada karakter pemimpin yang populis, ada pemimpin yang strategis, dan ada pemimpin yang intelektualis. Dari 3 kandidat ini punya karakter masing-masing. Jadi kalau intelektualis ini bagusnya ngajar di kampus. Ya. Kalau yang populis ini ya bagusnya ngartis-ngartis aja. Jadi artis gitu ya. Makanya model kita lah. Ya. Main IG gitu ya. Iya. Tapi ada satu pernyataan Capres tadi yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo tidak tahan oposisi, Gus. Nah, di sini saya berpendapat bahwa rekonsiliasi yang dilakukan Pak Prabowo di 2019 itu dengan masuk ke kabinetnya Pak Jokowi itu adalah suatu langkah yang tepat. Kenapa saya bilang suatu langkah yang tepat? Ini bukan tentang apa dapat apa, tapi ini tentang bagaimana menjaga keutuhan NKRI ini. Karena persatuan tadi ya. Karena kita melihat situasi politik 2019 itu sangat memanas. Ya. Ada istilah kampret dan cebong. Iya. Saya tidak bisa bayangkan seandainya Pak Prabowo tidak gabung dengan Pak Jokowi,
tiba-tiba ada COVID. Iya. Aduh, ampun kita itu. Itu yang harus kita pahami secara dalam, bahwa kita harus paham juga jejak digitalnya Pak Prabowo. Dia ini dari Kopassus, Bos. Yeah. Dia tahu apa yang akan dia hadapi ke depan. Dan langkah-langkah yang dia ambil sudah ada perhitungan dengan Yang begitu dia jadi prajurit sudah disumpah siap mati untuk membela bangsa dan negara. Dan Begitulah diucapkannya dia kan tidak rela mati sebelum membangun Indonesia menjadi Indonesia maju. Luar biasa itu. Jadi ditambah dengan adanya keterwakilan pemuda masuk di kontestasi politik nasional di tempat Mas ini. Gibran. Itu adalah peluang untuk kami untuk bagaimana berkontribusi lebih jauh untuk negara ini. Jadi mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ini sesuatu yang berlebihan segala macam, gitu kan. Jadi seharusnya anak muda ini harus bersenang. Kenapa harus senang? Bahwa peluang kita ini sangat besar, terbuka lebar untuk bagaimana mengikuti konsentrasi politik 2024 ini. Oke. Pemirsa, demikian pengamatan kita soal debat capres pertama pada malam hari ini yang diadakan di KPU RI. Kita akan mengadakan diskusi-diskusi selanjutnya, tentu dengan perspektif yang lebih menarik. Kalau bagi saya, ya Gemoy memang selalu menarik. Pak Prabowo bisa lebih santai mensikapi, walaupun sikapnya yang tegas, semangat, lugas, tegas, dan bahasanya yang dengan intonasi yang agak keras. Itu dalam beberapa hal orang bisa salah persepsi bagi yang tidak kenal Pak Prabowo. Tapi apa yang membuat kita tidak mengenal Pak Prabowo ini? Nyalon wakil presiden sudah, nyalon presiden sudah 2 kali, ini yang ketiga. Jadi ketua umum partai sudah, jadi menteri sudah, jenderal bintang 3, duit banyak, anak cuma 1. Dan sudah berhasil juga. Dan sudah berhasil juga. Artinya kalau dia sekedar berburu jabatan, berburu kekuasaan, di usianya dia yang sudah sekarang ini, buat apa? Jadi betul tadi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah barangkali impian terbesarnya Pak Prabowo ini sebagai prajurit, sebagai abdi negara, sebagai tentara, dan itulah memang seharusnya sebagai tentara dia mati untuk negaranya. Terima kasih. Sekian di acara kita Ngobrol Politik Indonesia. Sampai ketemu pada edisi-edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop drama, rusak umat.